Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Bu Wilda Harlia Devita STP MSI selaku dosen pengampu pengolahan limbah agroindustri. Adapun tujuan kami membuat video ini yaitu ingin merepresentasikan tugas presentasi akhir kami mengenai analisis sistem penanganan pencemaran pada suatu industri. Adapun kami yaitu dari kelompok 4 kelas RB yang dimana mengambil judul yaitu pengolahan limbah agroindustri, analisis penanganan dampak limbah cair industri tahu, studi kasus penerapan metode fitoremediasi pada limbah cair industri tahu B, Kota Serang. Kami kelompok 4 kelas RB yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator yaitu Marisa Retnalia Pasaribu dengan NIM 123330085 dan teman-teman saya ada Osha Putri Rahma Cahyani dengan NIM 1233301, Muhammad Goji Waliyudin dengan NIM 123330036, ada Angelina Manurung dengan NIM 123330045, Anggun Ibnu Hajar 123330058, dan Malik Triwijaya 123330073. Baiklah, langsung saja di sini kami akan membahas tentang hasil kelompok yang kami lakukan. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari topik yang kita ambil, di mana perkembangan industri modern, pertumbuhan ekonomi menghasilkan limbah cair dengan kandungan organik BOD dan COD yang tinggi sehingga berpotensi mencemari perairan jika tidak diolah. Pada industri tahu B di Kota Serang, limbah masih dibuang langsung karena keterbatasan biaya dan teknologi. Metode pengolahan konvensional seperti RBC dan biofilter kurang sesuai untuk industri kecil. Oleh karena itu, fitoremediasi menggunakan tanaman enceng gondok dipilih sebagai solusi yang murah, ramah lingkungan, dan efektif untuk menurunkan kadar polutan dalam limbah cair industri tahu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari tujuan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui upaya penanganan yang tepat untuk mengurangi pencemaran limbah cair industri tahu. Ini lebih fokusnya pada menganalisis masalah yang ada dan merumuskan strategi manajemen limbah yang sesuai dengan karakteristik industri tahu. Yang kedua, yaitu mengetahui penerapan metode fitoremediasi sebagai alternatif pengolahan limbah cair tahu. Nah, tujuan kedua ini lebih solusi, yang dimana itu spesifik yang ditawarkan untuk menjawab masalah pada tujuan pertama. Fitoremediasi ini adalah untuk penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, atau menstabilkan untuk menghancurkan bahan sebagai pencemar. Next. Selanjutnya yaitu ada metodologi, di mana metodologi dari penelitian ini kami mengambil atau menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis upaya pengolahan limbah cair di industri tahu B yang mana berlokasi di Kampung Gali, Kelurahan Kalogen, Kecamatan Walataka, Kota Serang, Banten. Penelitian ini juga difokuskan pada penerapan instalasi pengolahan air limbah atau IPA dan metode fitoremediasi sebagai solusi pengurangan pencemar. Lalu pemilihan dari literatur juga didasarkan pada studi yang relevan dengan parameter kualitas air limbah yaitu kualitas BOD, COD, dan TSS serta pH, di mana analisis ini dilakukan untuk memahami dampak limbah cair tahu terhadap lingkungan dan menilai efektivitas metode pengolahan limbah yang tepat. Baik, untuk hasil dan pembahasan dari penelitian fitoremediasi limbah cair tahu menggunakan eceng gondok dilakukan dengan 3 variasi yang berbeda, yaitu kita mengamati BOD, COD, dan TSS, di mana kita juga mengamati dari hasil limbah cair itu sesuai dengan baku mutu yang berlaku di Permen LH nomor 5 tahun 2014, di mana di dalam situ juga sudah tertera
Dari tabel ini dapat kita lihat bahwasanya perbandingan efisiensi penurunan kadar limbah cair tahu termasuk juga pH, kita mendapatkan hasil pH dari limbah cair tahu yang kita amati di suatu perolehan dari data sumber limbah di Kota B, Semarang. Kemudian untuk selanjutnya itu ada penurunan kadar oksigen atau BOD. Berdasarkan grafik penurunan BOD, terjadi peningkatan efisiensi pengolahan dari tahap E1P hingga E3P3. Dengan penurunan BOD awalnya sekitar 60%, meningkat hingga mencapai 98% sampai dengan 100% pada tahap akhir. Hal ini menunjukkan bahwasannya kandungan bahan organik dalam limbah semakin berkurang dan sistem pengolahan yang diterapkan efektif menurunkan polutan sehingga kualitas effluent menjadi lebih baik dan ramah lingkungan. Dari grafik ini sudah disampaikan bahwasannya kita melihat adanya penurunan dari BOD itu sendiri. Maka metode yang diambil ataupun yang diterapkan dalam limbah itu berarti sesuai dan dapat menurunkan suatu kontaminasi ataupun polutan yang terkandung dalam limbah cair tahu. Kemudian ada penurunan kadar chemical oxygen demand atau COD. Berdasarkan grafik yang didapatkan juga, penurunan kadar COD berdasarkan hasil dari pengamatan sekitar 40% sempat turun hingga 20% pada E3P1. Setelah tahap E1P2, efisiensi meningkat tajam hingga mencapai sekitar 100%. Peningkatan ini menunjukkan bahwasanya proses semakin efektif dalam mengurangi senyawa kimia kompleks sehingga kualitas effluent memenuhi baku mutu dan aman dibuang ke lingkungan. Setelah perlakuan treatment yang sudah dilakukan, salah satunya COD, limbah cair yang sudah diolah itu dapat dibuang ke lingkungan ketika hasil COD ataupun BOD sesuai dengan permen yang berlaku. Baik, yang selanjutnya yaitu penurunan kadar total suspended solid atau TSS. Nah, untuk grafiknya sendiri boleh kita lihat di sebelah dari teks tersebut, yang dimana berdasarkan grafik penurunan TSS, berat tanaman dan lama waktu remediasi terlihat memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas proses pengolahan. Yang dimana pada saat memasuki tahap P2, perlakuan dengan berat tanaman E2 dan E3 sudah mampu menurunkan konsentrasi TSS hingga berada dalam batas baku mutu limbah cair. Lalu semakin lama proses remediasi berlangsung, semakin besar pula akumulasi penurunan TSS yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari perubahan visual pada air limbah yang menjadi semakin bening seiring berkurangnya partikel tersuspensi. Karena zat-zat kontaminan berhasil diserap dan difiltrasi oleh sistem perakaran eceng gondok. Kondisi ini sangat berbeda dengan keadaan awal limbah yang tampak keruh dan berwarna kuning, menandakan keberhasilan proses fitoremediasi dalam memperbaiki kualitas air. Lalu yang selanjutnya adalah penurunan pH. Pada penurunan pH ini itu berdasarkan Permen LH nomor 5 tahun 2014 mengenai baku mutu air limbah, nilai pH yang diperbolehkan untuk limbah cair tahu berada pada kisaran 6 sampai 9 atau pH-nya itu bersifat netral. Lalu berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa berat tanaman serta lama waktu remediasi itu berpengaruh terhadap perubahan nilai pH. Mulai tahap P2, eceng gondok itu telah mampu menstabilkan pH limbah yang awalnya bersifat asam menjadi mendekati kondisi netral. Selanjutnya, perubahan ini tuh menunjukkan bahwa proses fitoremediasi itu berjalan efektif, di mana aktivitas penyerapan ion serta proses biokimia pada akar itu dan permukaan tanamannya itu berkontribusi terhadap penyeimbangan pH, sehingga kualitas limbah semakin sesuai dengan standar lingkungan. Baiklah, tambahan kesimpulannya, di mana penerapan metode fitoremediasi ini terbukti dapat menjadi alternatif pengolahan limbah cair tahu yang sangat efektif
efisien dan ekonomis, khususnya bagi industri dalam skala kecil. Metode ini memanfaatkan kemampuan fisiologis tanaman air atau hiperakumulator seperti eceng gondok atau tanaman air lainnya seperti apu-apu untuk menyerap, mengakumulasi, dan mendegradasi zat pencemar melalui sistem perakaran dan aktivitas mikroba di rhizosphere. Sebagai teknologi ramah lingkungan, fitoremediasi ini mampu menurunkan kadar polutan secara signifikan tanpa memerlukan biaya operasional yang tinggi ataupun penambahan bahan kimia, yang menjadikannya solusi praktis yang mudah diaplikasikan oleh pelaku industri tahu. Baik, sekian presentasi tugas akhir yang kami lakukan. Kami ucapkan terima kasih.